Kok belum? Kalau lepasnya
Kayaknya bagi banyak kasus apa yang kalau mirip-mirip dokter Budiman yang jadinya tuh ini yang pasien terakhir itu sampai itu bisa juga more tapi atau mau betul kalau itu kan ya itu yang sama sampai bukan jadi sebenarnya ini benar-benar suaranya berisik karena coba di sana. Ini mau mutasi ya? Sekarang minggu adanya apa? Dari apa? Tapi di sini kan bisa itu, Mas. Nah, ini dari PA dari nah itu aku kata apa? Mungkin dijelasin, Pak, ini kalau dari buka kita tahu cek masuk. Mungkin kakinya bisa cek cek 1 1 2 kedengaran Mas, jelas. jelas. Kamu sering itu ya video call di kamar mandi ya? Iya. PCF video call surgery itu. Kenapa ya orang berprestasi aku lagi apa menghentikan aksi? Itu bukan ada yang kayak protein hormon namanya dia beritanya ada kok bisa disebut
Rapat dulu. Bu Jari udah pulang kan? Siapa Bu Jari? Kemarin sudah selesai. Cuma pulangnya pagi. Oh. Mohon izin, Dokter. Ya, silakan. Ya, baik, Dokter. Ya, mohon izin bertanya kepada Dokter Henggar. Tadi ada beberapa faktor yang menyebabkan faktor yang berkontribusi terhadap relapse-nya nefroblastoma ini. Salah satunya adanya congenital anomali yang menyertai pasien tersebut. Ya, mungkin bisa dispesifikkan lagi, Dokter Henggar, apa associate malformation yang terkait dengan nefroblastoma. Terima kasih, Dokter. Terima kasih, Dr. Richard, atas pertanyaannya. Mohon izin untuk coba menjawab, Dokter. Jadi, associated malformation pada Wilms tumor itu ada beberapa, Dokter. Jadi, ada Weger syndrome yang paling sering, kemudian ada aniridia saja, atau kadang ada Beckman-Wiedemann syndrome, Dokter. Tapi pada penelitian ini yang didapatkan adalah aniridia dan polikistik ginjal, Dokter. Tadi yang didapatkan pada penelitian ini adalah aniridia dan polikistik ginjal. Nah, ini sebenarnya sangat jarang sekali ada associated malformation yang berhubungan dengan Wilms tumor. Kejadiannya hanya 3-4% dari keseluruhan Wilms tumor. Tapi kalau pada penelitian ini ada muncul ditemukan adanya associated malformation yang menyebabkan adanya relapse, Dokter. Sehingga pada penelitian ini ditemukan bahwa ternyata adanya associated malformation itu dapat memicu timbulnya Wilms tumor yang relapse, Dokter. Namun kalau spesifik untuk sindromnya yang paling sering adalah Weger syndrome, tapi pada penelitian ini hanya ditemukan aniridia saja, Dokter. Jadi Wilms tumor dan aniridia, kemudian ada Wilms tumor dengan polikistik ginjal, Dokter. Mohon arahannya, Dokter.
Halo? Tadi disebut Buerger syndrome yang paling sering ya. Buerger syndrome itu bagaimana? Jadi Buerger syndrome itu ada 4 sindrom dokter yang menyertai nefroblastoma. Yang pertama itu adalah W-nya adalah Wilms tumor, kemudian A-nya adalah aniridia dokter, kemudian G-nya adalah genitourinary malformation, kemudian R-nya adalah retardasi mental. Jadi 4 itu yang menjadi sindrom dari Buerger syndrome itu sendiri dokter. Oke. Iya. Silakan dari residen atau trainee. Kasusnya cukup menarik ini. Ya, kalau tidak ada, Dr. Hartanto silakan. Dok, terima kasih dok. Coba saya ingin pendapat. Ini tipe jurnal tipe apa ya? Jurnal yang mengkaji masalah apa itu kan? Jadi kan begini, suatu jurnal atau suatu penelitian itu bisa dikategorikan. Satu deskriptif, 2 analitik. Kalau analitik ini tipe apa? Apakah dia suatu penelitian kajian diagnostik, ya, atau dia suatu kajian prognostik, atau kajian kausalitas, atau suatu clinical trial gitu. Jadi ini masuk kategori yang mana? Jadi dokter, izin dalam penelitian ini sifatnya deskriptif analitik dokter. Jadi dengan analitiknya ke arah kausatik dokter. Jadi mencari kausa dari faktor-faktor risiko adanya relapse pada nefroblastoma. Kemudian analitiknya itu menganalisa antara kasus relapse dan non-relapse, membandingkan faktor risikonya dari kedua itu, mana faktor risiko yang bermakna sehingga terjadi relapse pada nefroblastoma, dokter. Oke, baik. Jadi kita menggunakan sebuah sistem pembagian yang dikembangkan oleh para senior kita ya. Biasanya kita merujuk kepada yang diklasifikasikan oleh Dr. Sudiharto. Biasanya beliau membagi menjadi 2 penelitian itu, penelitian kuantitatif sama penelitian kualitatif. Nah, kemudian penelitian kuantitatif ini ada 2 cabang besar, yaitu deskriptif, yang kedua analitik. Jadi ini sudah beda jalan. Kalau deskriptif dia menghitung angka-angka dari masing-masing variabel tanpa melihat hubungan antar variabelnya, itu deskriptif. Nah, kalau analitik adalah melakukan analisa hubungan antara paling tidak 2 variabel. Apakah 2 variabel ini ada hubungan atau tidak? Itu paling rendah adalah hubungan. Ya, kemudian selanjutnya misalnya ada kausalitas tuh di atasnya lagi. Nah, di situ itu kalau kajian secara umumnya begitu. Nanti yang analitik ini akan dibagi menjadi bentuk risetnya, jenis penelitiannya, apakah dia cohort retrospektif, case control, cross-seksional gitu, atau sebelumnya ada eksperimental sama non eksperimental. Nah, yang non eksperimental itu nanti ada menjadi tadi cross-seksional, case control, cohort, retro cohort, bidirectional cohort, nah, seperti itu. Itu namanya kajian klasifikasi penelitian yang kita ikuti dari beliau. Nah, kalau untuk kajian jurnal, maka kita perlu mengidentifikasi ini apa ya, jurnal tipe apa. Nah, dengan itu nanti kita memilih ya checklist yang sesuai untuk jenis jurnalnya. Gitu, ya. Jadi kalau tadi disebut deskriptif, analitik ini sudah 2 hal yang bertentangan, ya, karena deskriptif dan analitik kalau di kita itu sudah jalan yang berbeda, deskriptif sendiri, analitik sendiri, begitu, ya. Ngaten dok. Ya, terima kasih Dr. Hartanto. Ya, ada tanggapan dari Dr. Enggar? Ya, dokter. Jadi kalau saya nun sewu izin untuk menelaah jurnal ini, dokter, izin ini mungkin termasuk ke arah analitik, dokter. Daripada jurnal ini dia dilakukan analisa statistik terkait membandingkan faktor risiko yang terjadi pada nefroblastoma yang relapse dan nefroblastoma yang tidak relapse.
Dengan jika misalkan membandingkan dua variabel, misalkan pada associated malformation tadi, pada kasus yang relapse ditemukan berapa persen associated malformation. Pada yang non relapse ditemukan berapa persen associated malformation. Nah, itu kemudian dibandingkan dan dianalisa secara statistik apakah terdapat perbedaan bermakna atau tidak. Nah, ketika terjadi perbedaan bermakna, memang berarti ada dari analisa tersebut disimpulkan bahwa faktor risiko tersebut bermakna untuk menjadi suatu faktor risiko yang dapat menyebabkan relapse pada nefroblastoma. Kemudian untuk desain studinya lebih ke, ini ditulisnya retrospektif dokter, tapi kalau kita lihat dari desainnya mungkin lebih ke arah case control dokter. Jadi dia ini melihat semua data nefroblastoma, kemudian dilihat yang relapse berapa, yang non relapse berapa, kemudian ditarik ke belakang riwayatnya. Apakah ada riwayat operasi, kemoterapinya bagaimana, apakah ada malformasi associated yang lain. Jadi lebih ke arah case control dokter. Mohon arahan dokter. Matur nuwun. Terima kasih Dr. Reger. Silakan dari konsulen lain. Ya, saya menambahkan sedikit aja dokter. Yang pertama, kalau kita di dalam bidang onkologi kita menyamakan persepsi ya. Jadi ada 3 hal ya. Satu risk factors, yang kedua prognostic factors, yang ketiga predictive factors. Ya, di mana kisahnya kita menyepakati bahwa yang namanya risk factors adalah faktor risiko dari orang yang belum terpapar penyakit untuk mendapatkan penyakit. Itu yang kita sebut risk factors. Kalau prognostic factors biasanya adalah ciri-ciri pada populasi yang kita teliti yang akan mempengaruhi outcome-nya. Misalnya outcome itu kambuh, meninggal, meta jauh, itu seperti itu. Kemudian predictive factors, kalau terkait dengan hasil dari suatu terapi, itu predictive factors. Jadi risk itu biasanya kita terapkan pada populasi yang tanpa suatu penyakit untuk mendapatkan penyakit. Itu dokter, sementara dok. Terima kasih. Terima kasih dokter Tanto. Tadi dokter Warjo. Dokter Warjo silakan. Ya, makasih Dr. Kunta atas waktunya. Tadi mungkin dari yang disampaikan Dr. Enggar, mungkin saya mau tanya Pak Artanto ya, sekalian ilmunya biar keluar. Kalau yang saya tahu case control itu berarti kan tadi mengatakan bahwa itu merupakan case control tapi populasinya dari semua kasus berarti yang dimaksudkan Dr. Enggar tadi ya. Ini merupakan gambaran case control. Kalau saya tadi sebetulnya sudah dari Pak Artanto tadi dikatakan bahwa itu merupakan penelitian analitik ya. Analitik ya, tapi ini sifatnya retrospektif. Tapi tadi kok dijelaskan Dr. Enggar kok case control maksudnya gimana ya? Mungkin nanti Dr. Artanto yang bisa menjelaskan supaya aku dong. Terima kasih. Silakan Dr. Artanto. Dok. Dr. Enggar tadi. Dr. Enggar, gimana tadi Dr. Enggar kok menyampaikan itu gitu, Dok? Ya, dokter. Saya mungkin mohon masukan dan arahan dari senior-senior dokter. Kalau keliru dokter. Jadi kalau penelitian ini saya lihat dokter, jadi desainnya dia itu mengambil dokter. Jadi semua pasien nefroblastoma yang menerima protokol GF-ALPS itu diambil dokter. Kemudian dipisahkan mana yang relapse, mana yang tidak relapse dokter. Kemudian dari mana yang relapse itu dia itu dianalisa ke belakang dokter. Dianalisa ke belakang, oh yang relapse itu faktor risikonya dicari dokter. Apakah dulu ada hubungan malformasi, kemudian apakah ada pembedaannya dulu ada spillage, apakah ada tumor yang ruptur praoperatif. Nah, begitu pula yang non relapse dokter. Jadi yang non relapse apakah ada associated malformasi, apakah ada tumor yang spillage, apakah ada yang tumor yang ruptur sebelum dilakukan operasi, kemudian ditarik ke belakang. Nah, dari situ dilakukan identifikasi, dibandingkan dokter. Oh, kalau
yang non relapse itu associated malformasinya cuma 1%. Tapi kalau yang relapse itu ada hampir 40%. Oh, berarti yang 40% ini bermakna, begitu dokter. Kalau apa? Saya juga nun sewu agak bingung dokter. Kan cross seksional maksudnya. Jadi, kalau saya kok penelitiannya kan ditarik ke belakang dokter. Jadi saya berpikir itu apakah case control ataukah cohort retrospektif nih dokter? Saya mohon petunjuk dokter. Rananya Pak Artanto nih. Baik, saya salut ya dan mengapresiasi kajiannya ini. Itu juga hal yang sering saya alami ya. Ini case control atau retro cohort gitu. Baik. Mungkin begini ya, jadi ketika kita mau ini untuk dua hal itu ya, membedakannya bagaimana? Membedakannya sebetulnya begini. Jadi sebuah penelitian itu punya arah. Nah, itu nomor satu, arah dulu. Arah itu apa? Arah waktu, timeline ya, timelinenya. Jadi dua-duanya punya arah, dari kita data di sini, kemudian ada data di lampau ya. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya adalah ketika cara pandang kita terhadap mana yang menjadi faktor penyebab, mana yang menjadi akibat. Ya, ketika kita melihat dulu akibat, biasanya itulah yang mulai dari case control. Nah, case control, maka settingan kita adalah akibat dulu dikumpulkan. Jadi akibat dikumpulkan. Jadi pada saat itu mungkin kita bicaranya bukan masalah kasus nefroblastoma, tapi mana yang kambuh dan tidak kambuh dibuat dulu, kemudian disejajarkan supaya comparable. Jadi awalnya akan begitu. Grup yang kambuh sama grup yang nggak kambuh dikomparasikan supaya equal. Kalau jumlahnya selisih jauh, ada sih rumusnya memang untuk perbandingan 1:2, 1:3, 1:4, sampai 1:5. Tapi cara pandangnya adalah dari akibat dulu. Akibatnya dikomparasikan dulu, baru dari sini akan dilihat. Ini kenapa kambuh? Oh, ada faktor ini. Oh, ini kenapa nggak kambuh? Ada faktor ini, baru diukur. Jadi, case control itu bermula dari kesetaraan pada akibat. Nah, pada kasus studi ini, saya melihat ini adalah, kalau melihat di metodologi, semua kasus nefroblastoma yang sudah selesai terapi ya, kalau itu kan yang masih ongoing di-exclude kalau di sini. Jadi dia melihat ke belakang, tapi titik awal penilaiannya adalah di depan, di sana, di dulu gitu loh. Oh, ini nefroblastoma. Oh, ini dapat kemo, apa namanya tadi? Ada yang capsular leakage, ini nggak ada capsular leakage. Ini ada trauma, ini nggak ada trauma gitu kan. Terus ini, nah nanti dilihat kambuhnya berapa yang ini. Grup yang leakage itu kambuh berapa ya itu. Maka kita bisa melihat ciri-cirinya pada tampilan tabel di sini. Kita lihat di tabel 1, halaman 134. Nah, kita lihat, oh ini parameter ini adalah parameter di awal. Ya, sehingga parameter relapse-nya ada yang di sebelah sampingnya, malah yang jadi akibatnya. Jadi dengan melihat ini, jadi ciri-ciri di awal dulu yang dikumpulkan, terus baru dilihat terlelap atau tidak. Ini adalah suatu retrospektif cohort. Oh, yeah. Kalau ini suatu case control, maka akan dilihat ini relapse-nya dulu yang di bar, apa namanya, yang di sebelah sisi kiri, relapse, tidak relapse. Di sini apa ya? Ada apanya ini pada yang relapse itu. Jadi baru sebelahnya. Jadi kalau melihat proyeksinya, cara pandang dari peneliti mengumpulkan dulu unsur-unsur di awal, kemudian baru dilihat di unsur awal ini akan terjadi atau tidak akibat yaitu relapse, maka ini adalah suatu retrospektif cohort. Demikian kalau menurut pandangan saya. Terima kasih dokter. Terima kasih Dr. Kunta, Dr. Artanto. Ya. Terima kasih Dr. Artanto. Masih ada dari konsulen? Baik. Saya tanya sebentar Pak Kunto. Ini pada presentan ya, ini ada yang di neoadjuvan, ada yang di adjuvan, ada yang di radioterapi, dan sebagainya. Ini protokolnya di Sarjito bagaimana ini untuk nefroblastoma ini? Siap dokter. Jadi kemarin saya coba cari dokter, izin saya dari Bedahana.
Saya kemarin itu coba cari untuk yang presiden dari UPA, dokter, dari ilmu penyakit anak, dokter, untuk protokol dari kemoterapi yang ada di Sarjito. Mungkin saya izin share sebentar, jadi dokter. Jadi dokter, mohon izin untuk yang dari Sarjito, dokter, itu yang digunakan adalah protokolnya siap, dokter, yang lebih diutamakan. Jadi dilakukan kemoterapi terlebih dahulu, baru kemudian dilakukan pembedahan. Nah, kemudian pembedahannya itu rata-rata pada minggu ke-5. Jadi siklus kemoterapi dulu 4 kali, kemudian minggu ke-5 dilakukan pembedahan pada kasus-kasus yang tumor stadium 1 dan tidak ada vokal metastasis. Namun kalau pada yang lebih lanjut, dokter, itu protokol kemoterapinya dilakukan 6 minggu terlebih dahulu, baru kemudian dilakukan operasi, dokter. Nah, ini kalau yang ada stadium 1, jadi dia itu dilakukan protokol kemoterapi dulu selama 4 minggu, baru kemudian dilakukan operasi pada minggu ke-5. Dilanjutkan dengan kemoterapi lagi. Nah, yang agennya yaitu adalah actinomycin, kemudian vincristin, dokter, yang sering yang digunakan pada di Sarjito. Kemudian kalau yang stadiumnya naik, dokter, misalkan stadium 2 masih sama, dokter. Jadi di minggu minggu ke-5, dokter, untuk dilakukan operatifnya minggu pertama sampai minggu ke-4 dilakukan kemoterapi. Namun di sini mungkin ada beberapa variasi dari agen kemoterapinya, yaitu bisa menggunakan actinomycin, vincristin ataupun epirubicin, dokter. Terus kemudian ada juga kemarin itu pada bayi yang kurang dari 6 bulan atau berat badan kurang dari 12 kilo, itu dosisnya ada yang dikurangi, dokter. Kemudian ada perlakuan yang berbeda. Namun mohon izin saya belum pelajari yang sejauh yang sampai di situ, dokter. Kemudian kalau stadium 3 itu masih ke minggu ke-5, tapi kalau sudah stadium 4, dokter, itu dia 6 minggu dulu kemoterapi. Nah, kalau stadium 4 itu dia 6 minggu dulu dilakukan kemoterapi, baru dilakukan pembedahan pada minggu ke-7, dokter, minggu selanjutnya. Baru kemudian dilanjutkan radioterapi dan kemoterapi lagi, dokter. Radioterapi itu pada semua stadium atau enggak? Buatan, dokter, izin untuk stadium radioterapi itu hanya dilakukan pada stadium yang stadium 4, dokter. Kalau yang stadium 3 itu masih menggunakan kemoterapi 3 dan 4, dokter. Menurut saya, dokter. Kalau yang 3 itu pasca operatif dilakukan radioterapi 4 minggu bersamaan dengan kemoterapi, Prof. Kemudian kalau yang stadium 1 dan 2 itu hanya kemoterapi saja, Prof. Mohon izin. Jadi itu kemoterapinya pre dan post op ya? Iya, dokter. Kalau ini sebenarnya untuk penata laksanaan nefroblastoma bisa menggunakan 2 metode, dokter. Jadi ada metode siap, ada metode COG, dokter. Kalau siap itu lebih banyak digunakan di Eropa, termasuk Afrika ini kan dia Franco-Afrikan, jadi dari Prancis, adopsi dari Prancis, dokter. Jadi dia menggunakan siap, jadi dia kemo dulu, operasi, kemudian kemo lagi. Tapi kalau pada Amerika itu rata-rata menggunakan COG, dokter. Jadi COG itu dia mengutamakan operasi dulu, baru kemudian operasi primer pertama dulu, menentukan stadium berdasarkan histo-PA yang diambil, baru kemudian dilakukan kemoterapinya, dokter. Kalau di bedah anak sendiri ikut yang mana? Ikut yang kalau pediatrik? Kalau ikut pediatrik onkologi apa gimana? Kalau saya lihat yang di Sarjito itu lebih banyak ikut yang siap, dokter. Ya. Yang siap itu yang operasi dulu itu? Izin, kalau siap yang kemo 4 minggu dulu, dokter. Oh iya. Kemo 4 minggu, kemudian minggu ke-5 dilakukan operasi,
Dilanjutkan kemo lagi, dokter. Yang siap. Iya, saya cuma ingin tahu protokolnya yang dipakai. Berarti kan Anda dengan pediatrik onkologi harusnya memang harus satu protokol ya. Ya. Ya itu saja Pak Kunto, terima kasih. Ya, Prof. Terima kasih, Prof. Masih ada lagi? Kalau tidak ada, untuk journal reading cukup sekian. Kemudian mengingatkan untuk besok pagi ada ujian lokal untuk Dr. Anwar, Dr. Lukman. Iya, suun, dokter. Iya, terima kasih. Terima kasih, Prof. Terima kasih, dokter. Terima kasih. Terima kasih, dokter.